Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tutorial bagaimana cara mengganti PSU SMPS dari power active Polytron ya. Ini pasti yang punya hafal. Seperti ini guys, ini sudah saya ganti dengan trafo yang asalnya rangkaiannya berupa SMPS ya, dan ini rangkaiannya sudah saya cabut karena ini sudah tidak berfungsi dengan normal ya. Ada beberapa komponen yang sudah tidak layak dan istilahnya sudah banyak yang short akibat dari asalnya ini awalnya kemungkinan power supply-nya atau PSU-nya diganti dengan gacun ya. Jadi ada arus yang berlebih yang menghancurkan beberapa komponen dari komponen kit powernya ataupun dari regulatornya sendiri ya. Jadi saya akan ganti dengan menggunakan trafo ya. Ini saya cabut semua. Oke, bagaimana kelanjutan videonya? Silahkan disimak sampai selesai. Oke, jadi untuk kit ini awalnya mungkin dari istilahnya yang mempunyai power supply SMPS nya rusak kayaknya. Setelah saya buka sudah ada komponen gacun ini ya, rangkaian gacun ini yang mengganti bagian regulator padnya, diganti dengan gacun, dan ini gacun sudah rusak ya. Jadi si arus gacun ini karena rusak jadi over tegangan yang masuk ke bagian DC ya. Jadi setelah saya buka tadi dari cangkangnya ada beberapa komponen, antaranya dua elko ini meledak, sudah meledak ya istilahnya. Kemudian rangkaian ini juga ini sudah hancur semua, istilahnya sudah short dan pecah-pecah ya. Jadi rangkaian kecil ini yang 3 ini pecah, yang satu enggak tapi udah putus, sudah short. Kemudian ada beberapa komponen elko yang meledak juga, di antaranya ini ya, yang di dalam nih yang sudah saya ganti, ini sama ini, yang ini ya, ini meledak. Ada beberapa komponen. Nah di sini juga meledak. Kemudian dioda semua, ada beberapa lah, nggak semua sih, ada beberapa, mungkin 4 ya kalau nggak salah, yang putus atau short akibat dari tegangan yang berlebih dari gacun ini ya. Jadi kekurangannya seperti ini kalau menggunakan gacun. Kalau si gacunnya sudah istilahnya tidak berfungsi dengan baik, jadi nanti kalau tidak putus si gacunnya, kemungkinan besar si gacunnya mengalirkan tegangan yang berlebih ke bagian DC-nya ya. Dan akibatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemungkinan beberapa komponen akan hancur atau istilahnya rusak akibat dari tegangan berlebih tersebut tidak sesuai dengan tegangan yang seharusnya disuplai ke sini ya. Mungkin bisa asalnya misalkan 20 volt, bisa saja yang masuk bisa 100 volt ke atas ya. Nah seperti inilah kekurangannya dari ataupun kelemahan dari menggunakan rangkaian seperti ini ya di power supply nya. Kalau yang lebih aman, Anda mau lebih aman ya, seperti inilah yang saya lakukan. Memang agak sedikit ribet pengerjaannya, jadi Anda harus merangkai kembali rangkaiannya, power supply-nya. Jadi seperti ini ya, ini lebih aman kalau menurut saya, dan istilahnya lebih simpel kan menurut saya sih. Tidak harus kita mengganti dengan gacun ataupun tidak harus memikirkan komponen yang rusak yang lainnya. Jadi cukup mengganti dengan trafo, rubah beberapa sedikit komponen di sini,
dan tambah sedikit komponen saja sih, tidak banyak ya. Oke, untuk pengerjaannya karena ini saya cabut semuanya ya, khususnya bagian SMPS-nya, cuma ada beberapa komponen yang saya tidak cabut. Tidak jadi masalah sih sebenarnya mau dicabut atau enggak ya. Tinggal kalian harus mengerti cara istilahnya penempatannya saja ya. Ini untuk kabel AC. Jadi saya masukkan ke bagian ini ya, pin konektor AC ini satu di sini, kabel AC yang merah tadi. Kemudian yang satu melewati ini sikring. Nah, di sini saya tempatkan. Jadi untuk jalur yang ke sini, ke bagian istilahnya optocoupler, terus bagian ke elko saya cabut. Nah, jadi sampai sini terputus ya. Sampai sini terputus, nggak ada arus yang mengalir ke sini dari AC atau dari tegangan listrik 220 volt. Jadi sampai sini saja, dari sini sampai sini ya. Nah, lingkungan ini saja. Untuk ke sini tidak ada arus AC yang mengalir ya, karena sudah saya putus beberapa jaringan di sini. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Hanya saya mengambil bagian sikring sama soket konektornya saja ya. Kemudian untuk bagian DC-nya ini, jadi kita balik seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan? Ini dari bagian AC ke sini, dan ini bagian DC-nya. Jadi yang saya ambil untuk bagian DC ini ada pin bekas, nah bekas trapo ini ya. Di sini ini bagian untuk AC. Nah, ini AC ya. Ini satu, kemudian menuju ke dioda. Ini satu lagi menuju ke dioda sama. Kemudian saya ground simpan di sini, mau di sini juga boleh. Ini ground sama ya ke sini. Alias ya kabel yang hitam ini ground ya. Ini CT, ini CT ya. Ini saya menggunakan 22 volt ya, nggak terlalu gede voltasenya. Bagi Anda yang istilahnya pusing untuk merubah dioda ini, Anda bikin rangkaiannya di luar saja. Tapi kalau Anda yang mau mencoba silakan, cuman diganti posisinya saja. Yang bawaannya ini ya, ini plus. Jadi si dioda menuju ke arah sana semua. Kemudian kalau untuk rangkaian seperti ini, saya posisikan rubah sedikit seperti ini, bisa Anda lihat ya. Oke, posisinya hanya merubah dua dioda saja. Nah, jadi untuk posisi AC-nya silakan Anda rubah, pasti yang sudah bisa Anda bisa merubahnya ya. Karena teknisnya bagi Anda yang sudah mengerti pasti Anda bisa. Oke, seperti ini. Dan untuk tegangan dorongan menuju ke tune control atas ataupun ke echo ke USB, Anda bisa mengambil dari sini ya, nanti dari bagian plus ini. Tinggal menggunakan IC regulator. Kalau untuk ke USB Anda menggunakan 5 volt. Kemudian untuk tune controlnya sama echo bisa menggunakan 12 atau 9 volt ya. Tapi kalau anjuran di sini jadi menggunakan 9 volt ya. Untuk anjuran di sini menggunakan 9 volt menuju ke bagian echo atau karaoke. Kemudian untuk tune control bisa menggunakan 12 volt ya.